Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas tentang kejadian 32 dari ayat 1 sampai 21, hari ini kita akan lanjutin dari ayat 22 sampai 32-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang pergumulan Yakub dengan Allah. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga pendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Niel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Niel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke Satudenya ya. Oke guys, jadi hari ini kita akan lanjutin sate yang kemarin hari Jumat ya. Nah, di 21 sampai 23, Yakub bangun malam itu beberapa waktu sebelum fajar. Dia membawa dua istri, yaitu Leah dan Rahel, dan dua pelayannya, Bilha dan Silpa, dan juga ke-11 anak lelakinya. Dina, anak perempuannya, tidak disebutkan karena memang secara umum di tradisi timur yang patriark tidak menyebutkan anak perempuan dalam silsilah. Yakub menyeberangkan mereka melintasi sungai Yabok melalui aliran sungai yang deras. Istri, pelayan, dan anak-anaknya sudah diseberangkan. Akhirnya ternaknya diseberangkan pula. Dan di 24, Yakub tinggal sendirian, dan di sana ia bergulat dengan seorang pria. Sejak dari perut ibunya, ia memang pegulat guys. Ia menangkap tumit Esau saudaranya. Oleh Hosea, sosok ini disebut malaikat, dan oleh Yakub disebut Tuhan. Ia bergulat sampai fajar menyingsing sampai terbitnya pagi. Di 25, orang itu memukul pangkal paha Yakub, dan di 26, orang itu berkata, "Biarkan aku pergi." Artinya dia menyerahkan kemenangan pada Yakub. Ia harus pergi karena fajar telah terbit. Sudah waktunya bagi orang itu melanjutkan tugas lain. Namun Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi kecuali engkau memberkatiku." Kata-kata itu menunjukkan bahwa Yakub dengan jelas mengenali orang yang bergulat dengannya adalah yang ilahi. Karena itu ia mau diberkati. Berkat yang sebelumnya diperoleh dengan cara mengelabui ayahnya yang sudah lanjut usia dan kabur pemandangannya. Lalu di 27, orang itu menanyakan siapa namanya. Ia menjawab Yakub, arti namanya penangkap tumit. Di 28, orang itu berkata, "Namamu tidak akan lagi disebut Yakub tetapi Israel, karena engkau telah bergulat dengan Elohim dan dengan manusia, dan kamu menang." Lalu di 29, lalu Yakub bertanya kepada orang itu, siapakah gerangan dia, karakter misterius yang bergulat dengannya. Lalu orang itu berkata, "Mengapa kamu menanyakan namaku?" Lalu orang itu memberkati Yakub di sana. Setelah itu, setiap sisa keraguan itu menghilang dari jiwa Yakub. Di ayat 30, setelah orang itu pergi, Yakub menamai tempat itu Niel, artinya wajah Tuhan. Lokasinya dekat dengan sungai Yabok. Dikatakan bahwa karena aku telah melihat wajah Tuhan Elohim, dan Tuhan membiarkan aku hidup. Di ayat 31, Yakub punya kenangan untuk mengingat peristiwa itu, yakni pangkal pahanya yang terpelecok, sehingga ia berjalan dengan pincang. Lalu di 32, oleh karena peristiwa itu pun orang-orang Israel sampai sekarang tidak makan otot pangkal paha. Ya, jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan ya. Nah guys, perjumpaan dengan Tuhan membuat Yakub merasa tenang dan mendapatkan kekuatan. Ia yang tadinya takut jadi berani. Ia yang tadinya tidak yakin jadi yakin akan janji Tuhan. Keraguan dalam dirinya menghilang. Nah lalu apa yang bisa kita terapkan hari ini nih guys? Yang bisa kita terapkan adalah penjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan orang.
Jadi guys, dalam saat teduh ini, catatlah momen perjumpaanmu dengan Tuhan yang memberimu pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, bagaimana kisah perjumpaanmu dengan Tuhan? Apakah itu mengubahmu? Lalu yang terakhir, apakah yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku memimpin kalian dalam doa penutup ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk dapat mengenali perjumpaan denganmu dan dapat menguatkan imanku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.